Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Sisilia Nanda. Kali ini aku akan membahas tentang akuntabilitas perawat, teknologi dalam keperawatan, keperawatan yang holistik, dan terapi komplementer atau terapi alternatif. Nah, yang pertama aku akan bahas tentang akuntabilitas. Nah, akuntabilitas adalah suatu dasar pada teknik keperawatan yang sangat penting. Nah, akuntabilitas itu memiliki dua arti, yaitu yang pertama tanggung jawab, dan yang kedua adalah tanggung gugat. Nah, dalam prinsip pelaksanaan etik ini tentunya akan ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan perawat. Nah, salah satu penerapannya itu adalah perawat harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tindakan yang dilakukan kepada pasien, tim kesehatan, masyarakat, dan karyawan yang lain. Nah, yang kedua itu adalah teknologi dalam keperawatan kritis. Nah, dalam setiap perkembangan zaman, teknologi kesehatan tuh pasti selalu mengalami yang namanya kemajuan yang lebih baik tentunya. Nah, sebagai contoh itu adalah alat kesehatan elektronik yang dapat membantu pekerjaan perawat itu menjadi lebih cepat dan tepat. Bukan saja perawat, melainkan tenaga medis yang lain juga dapat memakai alat tersebut. Nah, perawat kritis ini dituntut untuk dapat dengan fasih dan lancar menggunakan alat kesehatan tersebut guna untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien. Nah, perawatan yang holistik itu seperti apa sih? Nah, perawatan holistik itu adalah suatu teori yang mendasari praktik keperawatan, yang memandang manusia itu secara holistik atau utuh yang meliputi fisiologis, psikologis, sosiokultural, spiritual, yang dipandang menjadi satu kesatuan. Nah, dengan konsep holistik ini, perawat dapat melihat dampak lingkungan yang berpengaruh kepada keadaan pasien. Nah, keperawatan holistik ini memiliki 5 nilai inti. Nah, yang pertama itu adalah filosofi dan pendidikan, yang kedua etika, holistik, dan riset, pendidikan mandiri perawat, yang selanjutnya adalah komunikasi holistik, lingkungan terapeutik dan budaya, dan yang terakhir itu adalah caring holistik. Nah, yang terakhir itu adalah keperawatan alternatif atau terapi komplementer. Nah, terapi komplementer itu tuh adalah suatu jenis pengobatan tradisional yang dapat digunakan selain pengobatan konvensional atau pengobatan dari rumah sakit yang biasanya diberikan di tempat pelayanan kesehatan. Terapi komplementer ini juga merupakan jenis terapi yang digunakan untuk melengkapi praktik keperawatan atau terapi konvensional. Nah, terdapat 5 jenis terapi komplementer, yaitu terapi biologi, terapi tubuh, manipulasi dan dasar tubuh, energi dan sistem keperawatan. Tetapi terapi komplementer ini tuh ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif. Nah, sehingga dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa terapi alternatif atau terapi komplementer ini adalah suatu tindakan yang diberikan sebagai salah satu bagian dari keperawatan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan di tahap primer, sekunder, dan tersier yang didasari oleh ilmu-ilmu kesehatan. Nah, sebagai contoh dari terapi komplementer yang bisa diterapkan kepada pasien kritis di ICU itu adalah terapi pijat kaki. Nah, menurut jurnal Avianti tahun 2017, pijat kaki itu diberikan dengan teknik pijat yang sudah ada sehingga dapat merangsang sirkulasi peredaran darah yang dapat membuat hati pasien menjadi nyaman, rileks, dan memiliki pengaruh yang positif sehingga akan mempengaruhi kualitas tidur pasien kritis di ICU. Demikian teman-teman sharing dari aku, semoga sharing ini dapat menambah wawasan kalian, dan jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, thank you for watching, bye-bye.